Hey, welcome to Hex Room. Serial Squid Game adalah sebuah serial dari Netflix yang akhir-akhir ini kayaknya viral banget. Banyak banget orang ngomongin, banyak banget orang bahas. Kalau kalian buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, isinya Squid Game semuanya. Bahkan gamenya aja di Android atau di iPhone ya, itu pendownloadnya aja udah sampai jutaan gitu. Saking viralnya serial ini. Ya kalau misalnya nih ada beberapa dari kalian yang nggak tahu apa itu serial Squid Game ya. Singkatnya, Squid Game ini adalah sebuah serial dari Korea Selatan yang menceritakan tentang sekumpulan orang yang putus asa dan mengikuti sebuah permainan yang bernama Squid Game untuk meraih hadiah sebesar 45,6 miliar won. Permainan-permainan yang dilakukan di dalam Squid Game ini sebenarnya adalah permainan-permainan yang sangat relatable sama para penduduk Korea Selatan. Karena rata-rata permainan yang dilakukan di film tersebut adalah permainan-permainan yang dilakukan oleh para anak-anak kecil di Korea Selatan. Ya, kedengarannya kayaknya simple, tapi permasalahannya dalam permainan-permainan tersebut nyawa menjadi taruhannya. Kalau kalah, otomatis akan langsung ditembak mati. Nah, itu kan di dalam film. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya permainan-permainan semacam Squid Game yang mempertaruhkan nyawa ini benar-benar ada di dunia nyata. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permainan-permainan atau wahana-wahana yang ada di dunia nyata, tapi bisa dibilang wahana-wahana ini sangat amat ekstrim hingga sampai mengancam mental dan nyawa para pemainnya. Nah, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah McKamey Manor House yang telah dinobatkan sebagai rumah hantu paling sadis di dunia. Jadi, McKamey Manor House ini adalah sebuah rumah hantu yang memiliki konsep yang sangat amat berbeda dengan konsep rumah hantu lainnya. Russ McKamey selaku pemilik McKamey Manor House memang sengaja membuat rumah hantu dengan konsep seperti ini. Alasannya ya tentu aja just for fun. Akan tetapi hal tersebut kemudian akhirnya menjadi pro kontra di antara para warga San Diego. Hingga akhirnya McKamey Manor House ini kemudian dipindah ke Summertown, Tennessee, Amerika Serikat. Dan saat itu Russ McKamey ini membuat wahana rumah hantu itu di belakang rumahnya dengan menghabiskan total dana sekitar 7 miliar dolar. Ya, memang McKamey Manor House ini tidak benar-benar sama persis dengan Squid Game yang mempertaruhkan nyawa para pemainnya. Tapi McKamey Manor House ini juga menawarkan hadiah yang fantastis, yaitu sebesar 20.000 dolar untuk para pemain yang sanggup bertahan sekitar 10 jam di dalam wahana rumah hantu tersebut. Dan ya tentu aja hingga sekarang pun masih belum ada pemain yang sanggup bertahan selama 10 jam. Nah, sebenarnya semenyeramkan apa sih McKamey Manor House ini? Jadi ketika masuk, para pengunjung ini akan langsung dibuat ketakutan dengan cara yang sangat ekstrim oleh para aktor yang sudah terlatih. Mulai dari mereka diikat, ditampar, disiram dengan cairan seperti darah, dan sampai mereka disuruh untuk memakan muntahan mereka sendiri. Tidak hanya siksaan-siksaan yang membuat para pemain tertekan secara mental dan fisik aja, tapi kabarnya rumah hantu ini juga dilengkapi oleh efek-efek khusus seperti animatronik dan hewan hidup seperti tarantula. Dan hasilnya tentu aja para pengunjung sukses dibuat ketakutan setengah mati. Ya, meski banyaknya rintangan dan banyaknya hal-hal mengerikan di dalam rumah hantu tersebut, para pengunjung ini diharuskan tetap melakukan misinya, yaitu mencari sebuah kunci untuk menyelesaikan misi tersebut. Sayangnya hingga sekarang pun masih belum ada satupun pemain yang bisa bertahan paling tidak selama 8 jam. Bahkan ada seseorang perempuan yang dikenal sangat pemberani bernama Sarah P hanya mampu bertahan sekitar 6 jam saja di dalam rumah hantu tersebut. Saking mengerikannya rumah hantu ini, bisa dibilang rumah hantu ini sangat amat kontroversial karena banyak juga nih warganet yang mengkritik semua tantangan yang diberikan di dalam rumah hantu tersebut. Bahkan pada tahun 2015 silam ada seorang perempuan bernama Amy Milligan melaporkan bahwa dirinya
sempat sampai ditampar dan ditenggelamkan saat mengikuti tantangan di McKamey Manor House ini. Sementara itu ada juga nih pemain yang lain yang sampai terkena serangan jantung ketika mengikuti tantangan tersebut. Makanya nggak heran warganet sampai mengatakan bahwa McKamey Manor House ini adalah sebuah rumah penyiksaan yang berkedok rumah hantu. Karena begitu beresiko dan menyeramkannya McKamey Manor House ini, untuk mendaftar ke tempat itu pun tidak main-main ribetnya. Para calon pemain diwajibkan untuk melalui banyak tes dan banyak persyaratan saat mendaftar. Beberapa di antaranya pengunjung harus berusia 20 tahun ke atas. Selain itu, mereka juga harus memberikan bukti asuransi dan riwayat kesehatan. Sebelum mengikuti permainan, para pemain juga harus melakukan olahraga fisik, kemudian tes narkoba dan tes psikologi. Kemudian setelah semua persyaratan dan tes itu dijalani, belum tentu juga para calon pemain ini akan benar-benar bisa bermain karena mereka harus diwawancarai terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar ketakutan yang dimiliki oleh para calon pemain. Setelah wawancara pun bukan berarti para pemain bisa langsung main gitu aja, karena mereka tetap harus masih menandatangani 40 halaman berisi pernyataan-pernyataan yang aneh bersangkut paut tentang fisik dan mental mereka. Ya, bisa dibilang cukup ribet gitu untuk sekedar menakuti diri sendiri, menekan fisik dan mental diri sendiri, ya nggak sih? Tapi ya anehnya nih, walaupun tempat ini bisa dibilang terkenal sangat mengerikan, sadis, ya kan, dan persyaratannya ribet banget, ternyata ada sekitar 24.000 orang yang mengantri untuk mendaftar bermain di McKamey Manor House ini. Ya, 24.000 orang ingin menyiksa dirinya dan ingin mendapatkan hadiahnya. Kalau misalnya kalian nih penasaran ya sebenarnya kayak gimana sih McKamey Manor House ini, sebenarnya kalian bisa langsung aja nonton ke channelnya McKamey Manor House. Linknya aku sertain di description. Di sana ditunjukin tuh para pemain waktu mereka main dan mereka dibuat ketakutan dan sebagainya, itu semuanya direkam dan itu atas persetujuan dari para pemain juga. Ya, mungkin kalian tertarik, silahkan cek aja langsung ke channelnya. Selanjutnya ada Blackout Haunted House yang berlokasi di Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Blackout ini bisa dibilang juga salah satu rumah hantu yang paling mengerikan di dunia. Karena di Blackout ini, para pengunjung tidak hanya melihat suatu pertunjukan saja, tapi mereka juga menjadi bagian dari sebuah kisah penyiksaannya. Saking mengerikannya kisah penyiksaan yang ada di Blackout ini, para pengunjung harus menandatangani perjanjian-perjanjian sebelum mereka mengikuti permainan tersebut. Tujuannya tentu aja buat jaga-jaga kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan ternyata malah terjadi. Setelah menandatangani semua perjanjian itu, para pemain bisa langsung masuk satu persatu ke dalam wahana Blackout ini. Nah, ketika para pemain ini satu persatu udah masuk dan mereka sudah sampai di satu ruangan yang gelap gulita, nanti para pemain ini tiba-tiba aja akan dikagetkan dengan sorotan lampu. Dan tidak lama kemudian, para pemain akan dikagetkan oleh seorang aktor yang tiba-tiba saja memegang dirinya. Gak sampai di situ aja, nanti para pemain juga akan didorong, dihantamkan ke tembok seperti layaknya di adegan film-film thriller. Setelah itu, para pemain akan digiring, dituntun untuk menyusuri lorong-lorong dan sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang sangat amat menyeramkan. Dan saat itulah para pemain akan langsung diperlihatkan secara live adegan-adegan penyiksaan yang mengerikan yang biasanya ada di adegan-adegan film thriller. Nah, kayak yang aku bilang tadi, di sini para pemain nggak cuman dipertontonkan aja ya, tapi mereka juga ikut serta dalam kisah penyiksaan tersebut. Jadi mereka juga akan langsung kontak fisik, seperti misalnya mereka dicekik atau mereka didorong atau mereka ditampar dan sebagainya. Sampai-sampai kabarnya nih ya, ada orang yang
sangat tertekan dan stres ketika dia keluar dari blackout ini. Karena katanya di dalam blackout ini itu ada beberapa pertunjukan yang memperlihatkan para hantu yang diperankan oleh aktor, tapi mereka tidak berbusana sama sekali. Yang mereka ini juga bisa melakukan kontak fisik dan bahkan pelecehan secara, ya kalian tahu lah. Tapi karena di awal sudah dilakukan perjanjian, ya hal-hal itu memang diperbolehkan gitu untuk dilakukan oleh para hantu ini. Dan di perjanjian tersebut juga para pemain ini tidak diperbolehkan untuk melawan, untuk menolak dan sebagainya. Ya tentu aja di luar itu semua tetap gitu, kalau para aktor ini ya mereka cuma melakukan kewajiban mereka, SOP mereka gitu. Walaupun itu mungkin terlihat seperti pelecehan, tapi memang itulah konsepnya gitu, agar memang konsep dari rumah hantu ini benar-benar bisa tersampaikan ke para pemainnya. Tapi ya kalian bisa bayangin gak sih kalau kalian nih ikut dalam permainan di rumah hantu blackout ini. Kalian akan dimasukkan ke kondisi yang kalian tidak tahu gitu kan. Terus kalian akan melihat hal-hal mengerikan, bahkan sampai kalian ya disentuh, dipukul dan sebagainya untuk benar-benar merasakan kengerian adegan kisah penyiksaan yang ada di rumah hantu tersebut gitu. Itu kayaknya di sisi lain bisa dibayangin seru, tapi di sisi lain juga bakal ngeri banget. Iya gak sih? Apakah kalian tertarik buat ikut permainan-permainan kayak gitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikutnya lagi ada yang namanya scare house. Sebuah rumah hantu mengerikan yang memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa saja. Rumah hantu scare house ini didesain dan dibuat dengan sangat amat mendetail agar para pengunjungnya itu bisa benar-benar bisa merasakan kengerian dan keseraman dari rumah hantu tersebut. Bahkan nih ya katanya untuk membuat scare house ini pemiliknya itu sampai harus mendatangkan para ahli kejiwaan untuk mengetahui seperti apa level ketakutan yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, scare house ini juga menyiapkan sekitar 120 staf yang akan bekerja secara maksimal untuk menghadirkan situasi yang mengerikan seperti layaknya adegan-adegan yang ada di film horor Hollywood. Kejutan-kejutan yang disiapkan untuk menakuti para pengunjungnya di scare house ini juga nggak main-main. Misalnya salah satunya adalah kejutan sengatan listrik. Jadi nanti ada suatu adegan di mana para pemain ini akan dikejutkan dengan sengatan listrik. Setelah itu akan ada juga kontak fisik secara ekstrim yang dilakukan oleh para aktor yang ada di dalamnya kepada para pemain yang datang. Nah, bayangin aja tuh, ya kan? Kita masuk ke wahana maksudnya buat seneng ya, buat fun, tapi malah disengat listrik. Itu kaget dan sakitnya kayak apa. Belum lagi nanti ya di dalam juga akan bersentuhan langsung gitu secara fisik dengan orang-orang yang kita nggak kenal gitu kan. Selain itu, yang mengerikan juga dari scare house ini adalah ada satu momen di mana nanti pemain itu akan dikejar oleh hantu. Bener-bener dikejar ya ini ya. Kalau kita masuk ke rumah hantu kan paling ya mentok-mentoknya kita dikejar hantu, terus habis itu kalau udah ya udah gitu kan. Tapi kalau di sini nggak. Hantu ini akan mengejar terus-menerus sampai akhirnya nanti tertangkap dan kemudian nanti akan dicekik, ditampar, dipukul dan sebagainya. Tapi katanya nih ya, walaupun memang ada kontak fisik secara ekstrim di situ, cuman pihak dari scare house ini berani menjamin bahwa nanti para pemain atau pengunjungnya itu tidak akan merasakan sakit yang beneran sakit gitu maksudnya. Nggak tahu deh caranya gimana, ditampar tapi nggak sakit, nggak tahu juga tuh. Nah cuman bedanya scare house ini dengan wahana-wahana yang tadi kita bahas, di scare house ini para pemain bisa menyelesaikan permainan di tengah-tengah permainannya gitu. Walaupun belum selesai tapi mereka boleh buat keluar dengan cara mereka berteriak kata Bani. Setelah itu nanti akan ada staff yang nyamperin dia, terus nanti akan ditunjukkan jalan keluar gitu aja. Nah itu tadi adalah gambaran dari scare house ini. Walaupun sebenarnya ya setelah di riset nggak banyak informasi yang bisa didapatkan dari konsep scare house ini. Karena sebenarnya konsep dari scare house ini itu akan selalu berubah setiap tahunnya. Jadi setiap Halloween ya kayak sekarang ini ya Oktober akan selalu ada
konsep baru yang dipersembahkan oleh Scare House ini. Itu kenapa ya nggak ada referensi yang tepat yang akan terjadi di Scare House ini gitu. Ya tapi tetap aja sih masih dibilang rumah hantu Scare House ini, kalau pokoknya intinya kalau sampai kontak fisik aja itu kayaknya udah cukup serem sih. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke wahana yang terakhir. Yang terakhir ada yang namanya The 13 Gate. Sebenarnya The 13 Gate ini nggak terlalu jauh konsepnya dari Scare House sama Blackout. Ya masih mirip-mirip lah. Cuman di sini perbedaannya adalah wahana-wahana yang ada di The 13 Gate ini itu menyediakan banyak sekali jalan-jalan berupa lorong-lorong. Terus nanti di dalamnya ada zombie-zombie. Dan bahkan para pemain juga akan melewati jembatan-jembatan yang memang rapuh gitu. Dan sangat rentan untuk runtuh gitu aja. Jadi ya di situ konsep menegangkannya. Wahana rumah hantu The 13 Gate yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat ini memang menyajikan ruang penyiksaan di ruang bawah tanah. Dan selain itu ada juga berbagai monster yang nantinya akan menteror para pengunjungnya. Kabarnya para pengunjung yang sudah datang ke tempat ini, mereka menyatakan bahwa The 13 Gate ini adalah wahana rumah hantu yang paling menyeramkan, paling mengerikan yang ada di Amerika Serikat. Bahkan The 13 Gate ini sempat dinobatkan sebagai rumah hantu terbaik di Amerika selama 2 tahun berturut-turut menurut situs hauntworld.com. Konsep yang ditawarkan oleh The 13 Gate ini sebenarnya cukup menarik dan cukup unik ya, dimana mereka ingin para pengunjung itu mengalami perjalanan melalui 13 alam mimpi buruk, yang dimana segala apapun yang dipikirkan oleh para pengunjungnya, yang ditakuti oleh para pengunjungnya, nantinya akan benar-benar terjadi di tempat tersebut. Menarik ya, apapun mimpi buruk kalian akan merasakannya secara langsung dan secara fisik gitu. Seperti contohnya, para pengunjung akan diminta untuk menyusuri lorong, terus masuk ke terowongan yang dimana nanti mereka akan bertemu dengan para hantu yang konsepnya super ekstrim katanya. Dan kemudian ada juga beberapa rintangan yang harus dilalui oleh para pengunjung. Seperti salah satunya mereka harus merangkak di sebuah oven krematorium yang biasanya buat ngebakar jenazah gitulah. Kemudian mereka akan menyusuri ruang-ruang bawah tanah yang pastinya akan membuat mereka semua tersesat. Setelah itu para pengunjung juga nantinya akan harus melewati jembatan yang reot yang dipenuhi dengan ular hidup. Beneran ular nih hidup di jembatan, dan mereka harus melalui jembatan reot tersebut. Wow, tuh sih enggak kalau aku ya. Thank you. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, karena masih ada banyak lagi yang akan terjadi di The 13 Gate ini. Misalnya mereka akan dikejar hantu, didekap, disekap, ya kan? Terus didorong, pokoknya kontak fisik semacam itulah. Dan juga nanti para pengunjung harus melihat adegan-adegan mengerikan di dalam situ seperti penyiksaan dan lain-lain. Yang pastinya para pengunjung akan dipastikan secara fisik dan secara mental tertekan sebelum mereka akhirnya menyelesaikan semua misi mereka. Dan sayangnya setelah semua kengerian itu, semua rintangan 13 gate ini ya kan terlalui, tidak ada hadiah apapun yang akan diberikan oleh para pemain yang berhasil menyelesaikan tantangan di The 13 Gate ini. Nggak kayak di Makemi Manor House ya. Kalau Makemi Manor House ini memang tantangan untuk mendapatkan juara yang kemudian nanti akan diberi uang gitu. Tapi kalau The 13 Gate ini memang benar-benar wahana rumah hantu yang dimana kita akan masuk, bayar, ditakut-takutin kalau udah keluar gitu aja. Kalau aku sih mikir lagi ya, udah bayar, ditakut-takutin, disakitin lagi, aduh
susah. Kalau kalian misalnya emang pengen ya buat mainin wahana-wahana itu, sebenarnya bisa banget karena ada websitenya. Kalian search aja di Google, kalian bisa daftar di situ. Dan kalau kalian ada kesempatan nanti ke luar negeri, ke Amerika sana, kalian bisa langsung menikmati wahana-wahana tersebut. Yang pasti sih ya, aku udah pernah nyoba salah satunya di Jepang yang dulu pernah aku upload juga. Itu aja udah cukup ngeri sih buat aku, apalagi yang sampai disiksa-siksa kayak gini. Gimana menurut kalian? Apakah pembahasan kali ini cukup menarik? Ya, walaupun sebenarnya aku masih bisa bilang dari keempat wahana tadi, Makemi Manor House lah wahana atau permainan yang benar-benar mendekati Squid Game, dimana mereka akan benar-benar disiksa, disakiti, sampai akhirnya mereka nanti kalau berhasil dapat uang. Itu kan mirip banget ya kayak di Squid Game gitu. Oke, kayaknya itu dulu aja pembahasan kali ini, dan itu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton video ini sampai selesai, dan tungguin kejutan di Hex ke depannya. Ada apa sih? Belum tahu juga. Terima kasih. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Stay tune and bye.